Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amila amalan solihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-ayah. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau bersih. Usaplah wajah dan tangan kalian dengan debu itu. Sejalan dengan ayat yang telah dibacakan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara tayamum. Dan perlu kami ingatkan, ketika kami menyebutkan tangan, maka yang dimaksud itu dari ujung jari sampai pergelangan. Dan ketika kami menyebutkan lengan, maka yang dimaksud itu adalah dari pergelangan sampai ketiak. Mengenai cara tayamum ini, ada beberapa hadis yang menerangkan, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara tayamum yang benar kepada Ammar bin Yasir. Doroba biyadaihil ardo dorobatan wahidatan, summa masaha shimala alal yamini wa zahira kaffaihi wa wajhahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua tangannya ke bumi 1 kali tepukan, kemudian mengusap punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya, juga mengusap punggung tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan mengusap wajahnya. Pada hadis ini, antara mengusap kedua punggung tangan dengan mengusap wajah menggunakan waw. Ini menunjukkan ketika setelah ditepukan itu boleh mengusap kedua punggung tangan terlebih dahulu kemudian wajah, atau setelah ditepukan mengusap wajah terlebih dahulu baru kemudian mengusap kedua punggung tangan. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat sedikit perbedaan, yaitu setelah menepukkan kedua tangan ada tambahan summa nafakha fihima, kemudian meniup kedua tangan itu baru kemudian diusapkan. Menurut hemat kami, meniup kedua tangan setelah ditepukan itu adalah amal kondisional, yaitu apabila setelah ditepukan ternyata debu yang menempel itu dirasa terlalu banyak atau berlebihan, maka ditiup terlebih dahulu baru kemudian diusapkan. Tapi jika debu yang menempel itu dirasa cukup, tidak berlebihan, langsung saja diusapkan. Dan cara tayamum yang berbeda diterangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, at-tayamamu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu 2 kali tepukan, 1 kali tepukan untuk wajah dan 1 kali tepukan untuk kedua lengan sampai ke kedua sikut. Namun pada sanad hadis ini ada rawi yang bernama Ali bin Dibyan. Ia memiliki kunyah atau julukan Abu Al-Hasan Al-Kufi. Para ulama ahli hadis berkomentar dengan berbagai macam jarah atau celaan. Di antaranya Ibnu Ma'in memandangnya kadzab
dan khabith. Dan Bukhari memandangnya munkarul hadis. Dengan demikian jelaslah kedhaifan hadis ini. Maka cara tayamum yang diterangkan pada hadis ini tidak dapat diamalkan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa cara tayamum itu yang pertama, menepukkan kedua tangan ke bumi atau ke tempat yang berdebu 1 kali tepukan. Yang kedua, apabila debu yang menempel terlalu banyak atau berlebihan, ditiup terlebih dahulu baru kemudian diusapkan. Tapi jika debu yang menempel itu dirasa cukup, tidak berlebihan, langsung saja diusapkan. Yang ketiga, boleh mengusap kedua punggung tangan terlebih dahulu, kemudian wajah, atau mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kedua punggung tangan. Yang keempat, adapun cara tayamum dengan 2 kali tepukan dan mengusap kedua lengan sampai ke kedua sikut, itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.